Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Herul. Ada apa nih Pak? Kok kelihatannya bingung? Iya nih Bu Lia, lagi galau, butuh tempat curhat Bu Lia untuk Oh, berbagi. oke. Oke, nggak apa-apa ya Bu Lia, nggak ganggu Iya, waktunya kan? nggak apa-apa Pak. Pasti kelihatan bingung banget ya, makanya sampai nyari-nyari saya. Iya nih Bu, aduh bingung mau ngomong sama siapa, yang lainnya kebetulan lagi pada sibuk. Saya lihat Bu Lia yang agak renggang nih waktunya. Oke, mudah-mudahan saya bisa mencerahkan ya Pak. Dari Ya, pembicaraan amin Bu Lia. dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan nih? Iya, tadi saya masih bingung, saya mengajar ini kok nilai-nilai teori anak-anak di PJOK itu kok rendah. Itu selalu rendah. Hampir setiap kelas PJOK yang saya ajar, nilai teorinya itu rendah. Sangat berbanding terbalik dengan nilai prakteknya. Itu sedangkan di pelajaran PJOK ini kan nilai yang kita ambil itu dari pengetahuan dan keterampilan. Dan harapannya itu kan sama-sama bagus. Kalau sama-sama bagus berarti yang saya ajarkan anak-anak tidak hanya bisa melakukan tapi juga memahami secara kognitifnya. Oke, jadi Pak Hairul bingung ya karena selama ini nilai praktek PJOK anak bagus, namun di teorinya mayoritas masih mendapatkan nilai rendah ya. Nah, kira-kira Betul, Bulia. Bapak bisa nggak mendeskripsikan lebih jauh untuk masalah yang Bapak hadapi ini? Ya, pertama-tama mungkin karena anak-anak mindsetnya ketika mendengar pembelajaran PJOK itu adalah praktik, apalagi yang laki-laki. Ya, Pasti main bola ya, main betul. voli, main basket, udah seperti itu. Mindset di otak itu pasti dia akan bermain, itu kan. Itu permainan tradisional seperti main benteng, ya kan? Ataupun permainan yang menggunakan alat. Sehingga anak-anak ini kalau disuruh kita kita ajak ke teori dulu itu sulit sekali. Kadang gurunya belum masuk kelas pun dia udah sampai lapangan. Iya, udah inisiatif ya Pak. Benar. Gurunya belum sampai kelas dia udah sampai lapangan duluan. Kalau sudah di lapangan mereka sudah tidak bawa baca apa buku bacaannya tidak dibawa, alat tulisnya tidak dibawa, pasti kan nanya yang mereka bawa botol minumnya. Iya, Nah, iya. Oke. sedangkan saya ingin memberikan mereka itu teori terlebih dahulu. Bagian waktunya kan memang sudah diatur. Ya kan? Di 30 menit awal kita berikan teori ke anak-anak. Setelah itu saya perlihatkan gambar-gambar, baru kita praktek. Terkadang pun di kelas, andaikan itu berjalan, anak ini fokusnya kurang. Kakinya itu udah nggak sabar. Kadang berdiri, jalan-jalan. Terus nanya, Pak, ayo Pak, kapan ke lapangan? Pak, kapan ke lapangan? Wah, Iya, gitu. Jadi banyak memang anak-anak maunya ya olahraga ya di lapangan gitu ya Pak. Jadi kalau di betul. teori nggak kurang kurang menarik gitu bagi anak-anak untuk pelajaran olahraga. Nah oke nih, kira-kira sekarang Bapak punya rencana apa untuk kedepannya? Rencana Bapak apa sih supaya bisa nilai teorinya tuh naik? Ya, rencana saya sih karena anak ini tidak betah kalau di kelas. Tapi saya lihat kan dia olahraga buru-buru ke lapangan nih. Nah, mungkin sih saya punya rencana karena saya lihat di sekolah itu kan banyak prasarana kita, sarana prasarana kita tuh yang memadai. Seperti ada speaker, ada audio, dan ada papan tulis juga yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana, papan tulis berjalan. Ya, rencananya mau saya bawa ke lapangan sekaligus gitu. Jadi teorinya mereka duduk di lapangan, karena lapangan kan khawatir suara saya tidak terdengar, makanya saya coba bawa speaker. Mungkin rencananya seperti itu, baru rencana. Oh, jadi mau bawa speaker, papan tulis ke lapangan ya Pak, biar langsung aja Betul. belajar teorinya di lapangan gitu ya. Benar. Kalau Oke. bisa pakai proyektor Bu, tapi kayaknya nggak mungkin karena Aduh, kan terang, iya nggak betul. kelihatan nantinya. Pengennya sambil ditampilin video ya Pak ya. Betul, tampilin videonya. Apalagi saya suka bikin konten-konten di YouTube video tentang pembelajaran yang anak-anak bisa lihat nih. Saya suka bikin kayak pembelajaran, misalkan syuting pada bola basket, saya ada videonya, mereka bisa lihat. Sebenarnya saya pengen tampilkan kan anak-anak kan di SD ini anak-anak tidak bisa bawa handphone.
Jadi tidak mau ya saya sebagai guru memfasilitasi. Oke, betul. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak rekan kerja yang bisa ngebantu Bapak supaya rencana Bapak bisa terlaksana gitu? Ya saya harus cari tahu dulu ketika jam pembelajaran saya ini, apakah ada rekan yang tidak berbenturan jam pembelajarannya. Nah, saya mungkin akan coba diskusi ke teman-teman, khususnya rekan sejawat saya sebagai sesama guru olahraga, ya biar kita juga saling bahu-membahu agar anak-anak ke depannya itu bisa nih teori maupun praktek tidak ada kendala. Kadang kan di wilayah saya ini Kemayoran soal teorinya itu langsung dari KKGO. Jadi Oh, hampir mayoritas satu Kemayoran nih pertanyaannya nanti sama ketika PTS atau apa kan. Kalau anak-anak nggak bisa jawab juga kita dianggapnya sama selama ini kita kumpul KKGO dikiranya kita tidak memberikan pembelajaran ke anak-anak secara teori. gitu. Iya. Kira-kira ada hal lain lagi nggak nih yang bisa Bapak lakukan untuk mendapatkan ide baru gitu? Kira-kira ada ide lagi nggak selain yang tadi Bapak sudah sampaikan? Ya mungkin salah satunya bisa jadi rewards. Nah, rewards-nya itu rewards seperti perjanjian kelas. Kalau anak-anak lama untuk disiplin mendengarkan teori, otomatis waktu prakteknya akan semakin sedikit. Karena kan anak-anak semangat kalau praktek agar mereka fokus ketika pembelajaran. Dan nanti mungkin uh, kita kasih reward, oke kita akan lebih cepat prakteknya kalau kalian lebih cepat paham teorinya. Mungkin seperti itu. Ya kan saya kasih dari pertama di awal saya bilang seperti itu. Karena pemikiran anak-anak kan ini praktek-praktek karena itu hal yang mereka senangi, ya udah mungkin hal senang yang mereka senangi ini seperti menjadi bagian applause buat mereka, bagian hadiah reward buat mereka seperti itu. Jadi dengan harapan reward itu bisa nambah semangat mereka ya Pak, kalau mau Betul. cepet, mau ke lapangan ya harus di ini dulu ya, selesai Ya, teorinya dengan cepat gitu ya. betul, Oke, fokus. betul. Nah, kira-kira nih Pak, rencana Bapak mau dieksekusinya kapan nih Pak? Rencana saya setelah saya berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya inginnya di minggu-minggu ini di pertemuan berikutnya kita udah langsung eksekusi, sudah langsung melakukan tindakan tersebut. Karena waktu terus berjalan nanti khawatir sudah masuk ke musim ujian lagi. Anak-anak SD ini kan bagian pemahaman pasti agak sulit. Ya khususnya kelas-kelas rendah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memang dominan di otaknya bermain itu lebih tinggi. Gitu. Gitu. Oke Pak, berarti saya tunggu ya Pak, kan nih Bapak udah mau eksekusi nih di minggu ini. Kira-kira hasil eksekusi itu bisa kita tahu kapan ya Pak? Untuk hasil dari yang rencana Bapak tadi, hasilnya bisa kita lihat kapan? Jadi setelah nanti saya sudah melakukan teori, misalkan ada di satu sub tema pembelajaran, sub mata pembelajaran, mereka sudah mendengar, rencananya minggu depannya saya mau adakan tes kecil di pretest awal, membahas materi yang minggu sebelumnya dengan pretest teori. Dari situ saya mau lihat kemampuan anak-anak dalam pemahamannya, secara pengetahuan dari materi yang minggu lalu. Sebagai langkah awal persiapan ketika nanti ujian anak-anak paham. Baik Pak, jadi udah lengkap ya Pak, maksudnya rencana Bapak sudah jelas, terus Bapak juga pengen langsung eksekusi, pengen lihat hasilnya nanti. Kalau begitu nanti ketika sudah selesai, saya mau kita bisa berbincang lagi ya Pak untuk membicarakan kira-kira dari rencana Bapak dan hasil eksekusinya bagaimana. Gitu ya Pak, Bapak bisa kita diskusikan lagi bareng. Siap, Bu Lia. Waduh, terima kasih sekali nih Bu Lia. Saya jadi lebih tercerahkan. Memang kalau ada masalah itu enaknya diutarakan. Iya, Akhirnya ketemu solusi. iya, semoga rencananya berhasil, semoga eksekusinya juga berhasil.
Ya Pak, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Nampaknya saya sudah cukup puas Bulia dan sudah lega dan sudah tidak stres lagi, sudah cerah kembali Bulia. Ya. Oke Pak. Terima kasih loh Bulia, maaf sudah mengganggu waktunya ya Bulia. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dong. Oke, betul. Sesi satu dong. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bulia. Ini Pak, saya Tumben mengganggu nih. waktu Bapak nggak? Kebetulan saya lagi kosong Bulia. Kenapa? Serius banget nih. Iya nih Aduh. Pak, kelihatan ya Pak muka saya serius. Iya kelihatan muka mendung kemarau ya kan. Masuk angin muka-muka kayak gini. Oke Pak. Ada apa Bulia? Ada apa? Sebenarnya sih nggak apa-apa Pak, saya cuma butuh di coaching sebentar aja. Oke. Saya guru olahraga nih. Mau di coaching yang jadi apa nih? Sepak bola kah? Bola basket kah? Bola voli? Sesuai nih Pak, maksudnya sesuai mata pelajaran saya. Ingin minta sharing-sharing aja. Siap. Okay. Boleh Bulia. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Saya ingin barangkali dengan kita diskusi ini dapat ide segar dari Pak Hairul. Siap, amin. Gini Pak, jadi saya punya permasalahan untuk pelajaran matematika, khususnya pelajaran saya gitu ya. Banyak ya yang seperti kita tahu ya Pak, matematika itu rata-rata anak-anak udah berpikiran serem gitu. Jadi saya punya permasalahan, masih banyak siswa yang nilai matematikanya rendah. Dengan berbagai cara yang udah saya lakukan, tapi masih ada yang mayoritas yang nilainya rendah gitu Pak. Oke, jadi udah banyak cara yang dilakuin ya Bu ya. Kira-kira tuh apa aja sih Bu yang udah dilakuin itu, tapi mereka kok masih tetap rendah aja? Oke, jadi untuk yang saya lakukan ya menggunakan metode-metode pembelajaran yang interaktif, yang sesuai saat inilah, maksudnya saya sudah mengajarkan menggunakan video di YouTube, terus bisa diselingi dengan permainan-permainan yang berhubungan dengan matematika saat ini, saat pelajarannya. Terus saya juga beberapa kali saya juga membuat selingan menggunakan games gitu Pak. Jadi nggak hanya anak-anak mendapatkan teori aja, tapi saya sudah memberikan games di Quizizz kah, di Kahoot. Jadi saya sudah melakukannya seperti itu. Nah tapi ya ketika ulangan, jadi ketika latihan anak-anak sebenarnya bisa gitu ya Pak, kelihatannya bisa, tapi ketika di ujian tahu-tahu hasilnya belum memuaskan Pak. Kayaknya padahal apa yang Bulia lakukan itu udah banyak ya. Itu kalau saya yang jadi muridnya udah seneng banget itu Bulia. Nah, kan Bulia sudah lakukan, kira-kira langkah apa lagi nih yang Bulia bisa lakukan agar mereka itu bisa terangkat nilai-nilai matematikanya itu. Setelah itu kira-kira apa yang belum dilakukan dan akan dilakukan kira-kira apa? Rencana saya sih ya Pak, dalam pemberian tugas paling ya Pak. Jadi kan kalau selama ini saya hanya menyampaikannya di satu arah gitu. Jadi mungkin rencana saya ke depannya mau melibatkan siswa langsung dalam pembelajaran gitu. Jadi pengen menerapkan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid gitu. Jadi nggak hanya saya aja nih yang berbicara, tapi siswanya juga. Jadi siswa juga bisa sebagai senternya, jadi student centernya. Dalam hal misalkan pemberian tugas, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi banyak ya Pak di IG kah, di TikTok kah, banyak konten kreator yang berhubungan dengan matematika, banyak yang menciptakan itu. Jadi saya pengen anak-anak mulai mengalaminya langsung dengan membuat konten sederhana gitu, nggak hanya melihat aja, tapi dia bisa membuat sederhana dengan harapan pembuatannya itu ya bisa
mengingat minimal ada, oh waktu itu pernah buat nih, caranya seperti ini ya, paling seperti itu Pak rencana tambahan saya setelah pemberian-pemberian yang tadi sudah saya jelaskan tadi gitu. Menarik sekali Bu Lia itu. Apalagi kan kita di SMP nih ya, anak-anak lagi puber-pubernya lagi seneng-seneng ya tuh main-main medsos konten-konten gitu. Itu ide yang sangat brilian menurut saya Bu Lia. Wah, harus uh, kemungkinan besar perhitungan itu pasti anak-anak bisa itu meningkatkan. Apalagi Bu Lia kan orangnya nih energik dan kreatif. Kira-kira kapan nih Bu Lia akan lakukan ya, akan eksekusi? Oke Pak, rencananya sih saya pengen bekerja sama dengan rekan sejawat ya Pak, bekerja sama dengan teman yang sesama guru matematika juga. Pak Pais itu ya, ya Pak Pais kan guru matematika juga itu. Ya jadi kita bisa berdiskusi, jadi nggak hanya jadi tugasnya kalau bisa disamain gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi kira-kira kurangnya apa sih, kira-kira pengen penilaian konten seperti apa yang mau kita minta anak sajikan gitu. Nah, terus ya rencana eksekusinya sih ya mungkin di bab ini gitu ya Pak, dalam materi di mumpung tahun ajaran baru, jadi di bab 1 ini termasuk masih materi mudah, mungkin anak-anak bisa mencobanya gitu ya Pak. Jadinya pengen gitu coba eksekusinya langsung. Oke, terus yang menjadi nanti tolak ukur keberhasilannya Bu Lia nih setelah mencoba ini apa nih? Oke, untuk tolak ukurnya sendiri paling nanti setelah saya lakukan itu kan nanti kan kontennya mereka saya minta upload gitu ya Pak, upload di YouTube, upload di IGK atau TikTok dia, maksudnya nanti setelah itu kita adakan tes gitu, atau dari itu kita tes sederhana juga, jadi kira-kira apa yang sudah mereka buat berhasil nggak nilainya gitu. Oh, berarti ada produk yang dihasilkan ya Bu Lia ya? Iya betul, jadi masuk lagi ke diferensiasi produk nih Pak, jadinya ada produk-produk yang berbeda-beda dari beberapa siswa, tergantung memang keinginannya mereka. Iya. Wah, ini menarik nih, saya pasti menunggu nih. Berarti saya bisa lihat nanti hasil-hasilnya dong Bu Lia ya? Iya boleh Pak, nanti setelah anak-anak posting akan saya kirim ya ke Bapak ya. Wah, supaya siap. Bisa kita diskusikan. Ini dalam waktu dekat atau bagaimana nih Bu Lia? Mungkin dalam waktu 2 minggu ini ya Pak. Dalam proses saya masih menjelaskan dulu, terus menjelaskan cara, maksudnya tugas-tugasnya, lalu mereka saya kasih waktu seminggu untuk membuatnya, karena kan kontennya juga mesti dipikirkan gitu ya Pak. Baru nanti betul, saya sampaikan ke Bapak. Oke, berarti jangan lupa nanti berteman dengan saya di medsosnya Bu Lia, biar nanti masuk ke beranda saya kontennya. Iya, ya? Baik Pak, siap. Ya, menurut saya sih Bu Lia tuh luar biasa. Apapun masalahnya, Bu Lia sudah bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Ya, karena Bu Lia ini termasuk guru yang kreatif dan inovatif. Oke. Terus ada lagi Bu Lia? Cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi saya tercerahkan dengan diskusi kita, menambah mendapatkan ide yang segar gitu, mendapat ide yang lebih baik lagi, mendapat tercerahkan lah dari hasil coaching kita hari ini. Alhamdulillah kalau gitu Bu Lia, berarti obrolan hari ini bermanfaat dan bermakna buat kita berdua ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak Herul. Mohon maaf sudah. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.